itu dari pagi sampai malam hari udah disebutkan apa saja. Untuk pagi hari apa saja? Tiga jenis roti. Oke, terima kasih. Oke, dan saya berbisnis sekolah. Berbisnis martabak sama oke. Untuk saringannya sendiri apa Pak sama sih? Makanan siang saringannya sudah oke. Untuk makan malamnya bagaimana? Oke. Ini sudah cukup terlihat ya dari asupan air di kamar ini tidak tercukupi dan perlu dikontrol oleh pola makan yang teratur. Maka dari itu saya rekomendasikan kakak melakukan diet gizi seimbang. Nah, gizi seimbang sendiri adalah susunan menu makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi sesuai jadwal dan jenis yang dibutuhkan hari ini, dan juga dengan prinsip keanekaragaman makanan juga. Nah, tujuannya yang pertama untuk memenuhi asupan gizi kakak, yang kedua untuk mempertahankan status gizi kakak yang mampu itu, lalu yang ketiga adalah untuk agar aktivitas kakak itu bisa kembali normal dan fokus pada pembelajarannya. Nah, di sini saya ada dari kakak. Nah, untuk makanan yang dianjurkan sendiri kakak di sini ada karbohidrat, ada nasi merah. Tadi biasanya mengonsumsi nasi tidak, itu juga boleh. Lalu bisa diganti dengan roti, oatmeal, kentang, singkong, dan buah. Lalu untuk protein dan lemaknya sendiri terdapat ayam atau daging yang tanpa lemak. Biasanya kan kita makan malam ada ayam goreng satu potong ya. Nah, itu biasanya ada kuahnya juga, nanti sendiri dengan ayam yang dagingnya saja atau daging yang tidak ada lemaknya seperti ini. Lalu ikan segar ini juga cukup penting untuk proses pengetahuan di kepala omega 3-nya itu kan juga fokus pada itu. Lalu untuk telurnya juga boleh, tetap protein yang berarti sudah bermadu, tempe, dan kacang-kacangan. Nah, minyaknya dan cara pengolahan minyaknya itu kan biasanya kita menggunakan minyak apa saja. Nanti bisa diganti dengan minyak zaitun, minyak kelapa hitam. Kalau sekarang menggunakan minyak kelapa sawit juga bisa, tapi kalau mau mengganti opsi yang lebih sehat boleh diganti dengan minyak zaitun atau minyak lemak kelapa hitam. Lalu untuk susunya juga kakak juga yang kita susu rendah lemak seperti itu, karena kandungannya juga tinggi sehingga proses pertumbuhan kakak juga bisa melaksanakan program susu itu. Lalu untuk sayurannya kita bisa memilih sayuran hijau, bayam, hijau, brokoli, ada juga wortel, lalu kuning sama hijau. Nah, biasanya kalau kakak makan ya di luar sana sayurnya digoreng, digoreng gitu kan. Nah, itu mungkin bisa dihindari terlebih dahulu, dan biasanya itu dengan proses aja semisal itu juga boleh seperti itu. Lalu untuk buah-buahnya sendiri kakak memilih buah-buahnya adalah tomat, jeruk, pepaya, pisang, apel, dan jambu. Lalu yang tidak dianjurkan di sini kakak kan kalau mengajar itu biasanya betul rumah atau tinggal di sekolah. Tinggal di sekolah sendirian, tinggal di sekolah biasanya kan makan di warung, guys, itu juga makanan masuk makanan yang tidak dianjurkan Pak, karena dia tinggi natrium, tinggi lemak juga. Di instan ya, jadi suka sekali makan instan ya. Untuk sosis, nugget, sama keripik snack, ikan asin juga. Sosis nugget ini termasuk makanan yang kayak cepat gitu loh, cepat diolahnya, yang gampang untuk, tapi dia juga tinggi natrium. Jadinya sedikit, tapi dia tinggi natrium dan tinggi lemak. Lalu untuk gorengan, santan kental, itu biasanya kakak memilih makanan yang dilalui itu minyak kare. Yang santan kental itu ada udah gitu. Nah, itu mungkin bisa dihindari dulu, dan bisa diganti kayak susu, seso, boleh, sayur asam juga boleh seperti itu biasanya. Untuk gorengannya
mungkin dibatasi ya Kak, untuk dari lemak yang saya jelaskan tadi dan pes seperti di sini karena itu juga itu lemak jenuh. Untuk makanannya tidak higienis, nah ini juga harus diperhatikan. Kakak harus memilih makanan yang kualitasnya yang bersih, jangan yang dibawa kotor dan tidak dekat sama tempat sampah seperti itu. Nah itu mungkin bisa menghindari dan mencari makanan yang higienis seperti itu ya. Seperti makanan mentah sama makan kalau telur itu jangan ya sama makan telur yang kecil. Lalu minuman pakai alkohol kopi dan minuman ya. Ini meskipun kakak tidak pakai apapun tapi ini ada jenis, jadi makannya dipakai seperti ayam, ikan, lele dan pakai sesuatu tadi ya. Untuk energinya cukup dari nasi kalau ini kalau lalu saya vitamin dan mineral dari sayur dan buah ya. Rendah garam dan lemak jenuh juga dibutuhkan. Lalu makanan bersih dan makan sempurna. Untuk jumlahnya akan bisa melihat di sini. Nah, jumlahnya biasanya kan nasi. Nah, jika kamu langsung sini berjamur nasi, itu harusnya makan sedikit. Satu porsi yang sedang ini ya 200 gram berjamur nasi. Satu jam nasi aja 50, kalau ini ada 150 gram itu ada 200 gram. Lalu untuk proteinnya ini dari protein dari lemak cukup dan tidak berlebih ya. Untuk lemak juga ada protein kan ayam juga. Lalu telur dan gula dibatasi, tidak boleh makan yang manis-manis, tidak boleh makan yang asin-asin juga ya. Terus kayaknya agak ditingkatkan ya kalau aktivitas sehari-hari agar bisa beraktivitas sesuai dengan yang sudah dilakukan. Itu contohnya tadi makan 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Tadi kan kakak skip makanan yang siang sama siang. Ini ada penambahan di selingan harus 2 sampai 3 kali sehari ya. Porsinya kecil tapi sering kalau kakak merasa besarnya aku tambah nafsu makan tambah berkurang bisa diberikan porsi kecil tapi sering dan tidak melewatkan waktu makan itu yang terpenting. Lalu cara makan juga kakak bisa makan dengan tambang juga boleh ini masih karena masih juga cukup. Nah ini ada dari lauk-lauk terus seperti ini piring kakak ini lauk-lauk bisa seperti ini seperti bagus saja. Nah yang dibanyakan jadi sayuran sama makanan pokok. Makanan pokok ini nasi, kemudian sayuran nasi yang disukai ya. Lalu jika kakak merasa tidak makan makanan yang tidak dibatasi, tapi jangan sering-sering kembali ke konsisten awal.
untuk tidur cukup dan 7 sampai 9 jam setiap malam untuk membantu tubuh tetap optimal.